Halo kepada Jaya Azhar dan Awang Ramadan, terima kasih telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Hari itu, 9 September 2014, Umar Said baru saja pulang dari Jepara dan tiba di rumahnya di Graha Estetika Semarang. Umar heran melihat pintu rumah terbuka. Ketika dia memanggil-manggil keponakannya Ina yang tinggal di rumahnya, tidak ada jawaban. Saat Umar menghubungi HP Ina juga tidak aktif. Khawatir, Umar pun mendatangi kampus Ina, tapi keponakannya itu juga tidak ada di sana. Pria itu pun kembali ke rumah berharap Ina akan segera pulang. Dia lalu masuk ke kamar anaknya di lantai 1 untuk sholat Isya. Saat bersujud, betapa terkejut dirinya melihat kaki di kolong tempat tidur. Kaki Ina, keponakannya. Sekujur tubuh Ina kaku, keponakannya tewas. Umar yang panik segera melaporkan hal itu kepada Satpam yang langsung menghubungi polisi. Ketika polisi tiba di TKP, mereka menemukan kondisi jasad Ina dengan kedua tangan terikat ke belakang dan mulut disumpal kain. HP Ina hilang, demikian juga sepeda motornya. Polisi menduga saat Ina sendirian di rumah, telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan Ina. Polisi menanyai warga sekitar, juga Satpam, termasuk para tukang yang sedang mengerjakan pembangunan rumah di sebelah. Rekaman CCTV kompleks juga diperiksa. Dalam rekaman, tampak seorang pria membawa kabur sepeda motor milik Ina keluar kompleks perumahan. Pria itu adalah Mustafa, salah satu tukang yang ikut mengerjakan pembangunan rumah sebelah. Anjing pelacak K9 dikerahkan dan terus-menerus mengendus sepatu bot Mustafa yang ditinggalkannya di lokasi rumah yang sedang dibangun. Menurut kepala tukang, mendadak Mustafa mengatakan dirinya sakit dan izin pulang lebih cepat. Polisi mendapat informasi pria itu adalah warga Desa Ngemplak, Undaan, Kudus. Polisi pun memburunya ke sana dan menanyai keluarganya, tapi Mustafa tidak ada. 2 hari kemudian polisi mendapat laporan Mustafa telah kembali ke desanya. Polisi pun segera datang, namun saat hendak diringkus, Mustafa mencoba melarikan diri hingga kakinya ditembak. Mustafa sempat berkelit juga memberikan keterangan berbelit. Dia tidak mengakui perbuatannya. Namun akhirnya setelah diinterogasi, dia mengakui sebenarnya hanya ingin mencuri HP, namun karena dipergoki Ina, dia tidak sengaja membunuh gadis itu. Mustafa juga bilang, sebenarnya saya ingin menyerahkan diri pada polisi, tapi sudah keburu ditangkap. Polisi menyita barang bukti berupa HP milik Ina, namun menurut Mustafa, sepeda motor Ina telah dijualnya. Kasus yang menggemparkan kompleks perumahan mewah Graha Estetika itu disidangkan di Pengadilan Negeri Semarang. JPU menuntut Mustafa hukuman 12 tahun penjara. Bagaimana sebenarnya kronologi kejadian? Begini ceritanya. Ina Winarni asal Sumedang, usia 21 tahun. Dia mahasiswi semester 7 Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Diponegoro, Semarang. Selama menuntut ilmu di Semarang, Ina tinggal di rumah pamannya di kompleks perumahan Graha Estetika. Sebagai mahasiswi, Ina dikenal memiliki prestasi baik. IPK-nya mencapai 3,5. Pada September 2014, usai merampungkan praktik kuliah kerja nyata atau KKN di Temanggung, Ina sibuk menyusun proposal skripsi. Tapi sepertinya tidak hanya Ina yang sibuk. Mustafa alias Gondrong, tukang yang sedang mengerjakan pembangunan rumah sebelah juga sedang sibuk. Dia sibuk mengintai dan menyusun rencana. Tali plastik sudah disiapkannya. Dia juga sudah merancang apa yang harus dilakukannya. Jika nanti ada orang yang memergoki aksinya, dia tidak akan ragu memakai tali plastik untuk membungkam orang itu. 2 hari kemudian pada 9 September 2014, Mustafa beraksi. Targetnya adalah rumah sebelah. Sekitar pukul 11 siang, dia masuk ke lantai 2 lewat tembok belakang. Tapi saat memasuki ruangan di lantai 2, seorang gadis memergokinya. Gadis itu adalah Ina Winarni yang sendirian di rumah. Mustafa yang telah menyiapkan tali plastik langsung menjerat leher gadis itu dengan tali. Dia ikat tangan Ina ke belakang.
Gadis itu berteriak hingga Mustafa menyumpal mulutnya dengan kain. Dia seret Ina dengan tali di leher, menuruni tangga menuju kamar tidur di lantai 1. Ina tercekik meregang nyawa. Mustafa memasukkan gadis itu ke kolong tempat tidur. Saat itu Ina tidak bergerak lagi. Dia telah tewas akibat jeratan tali di lehernya. Mustafa bergegas mengambil HP dan sepeda motor milik Ina. Sepeda motor itu dia bawa kabur melewati pos penjagaan menuju sebuah SPBU. Di sana sudah menunggu temannya yang mengambil sepeda motor. Si teman tidak tahu motor itu curian. Selanjutnya dengan menumpang ojek, Mustafa kembali ke depan kompleks perumahan dan berjalan kaki lewat jalan kecil menghindari pos satpam. Dia kembali ke rumah yang sedang dibangun, lalu mengambil sepeda motor miliknya di sana dan kepada kepala tukang mengatakan dirinya sakit dan izin pulang. Hari itu juga Mustafa langsung kabur ke rumah keluarganya di Kudus. Lalu dia kembali lagi ke Semarang untuk mengambil motor curian yang dititipkan ke temannya. Setelah itu dia jual motor itu di Pati. Terakhir dia kembali ke Kudus dan di sanalah polisi meringkusnya. Di persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Semarang, Mustafa sempat bercengkrama dengan keluarganya yang turut hadir serta menggendong dan mencium anaknya. Pada akhirnya majelis hakim menyatakan Mustafa bersalah melanggar pasal 364 ayat 2, yakni melakukan tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Mustafa tidak dikenakan pasal pembunuhan berencana meskipun dia telah menyiapkan tali sebelumnya. Majelis hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara, lebih ringan dari tuntutan JPU 12 tahun. Kasus perampokan dan pembunuhan yang dilakukan tukang bangunan di Semarang tak hanya menimpa Ina Winarni. Setahun sebelumnya, kasus yang mirip juga menimpa seorang wanita cantik. Begini ceritanya. Amelia Adzani alias Amel, asal Jepara, usia 21 tahun. Dia pernah jadi pramugari dan tinggal di Jakarta. Tapi baru terbang sekali, dia merasa tidak cocok sehingga mengundurkan diri. Amel kemudian kuliah di Universitas Dianuswantoro atau UDINUS jurusan Broadcasting di Semarang. Selagi kuliah dia juga bekerja sebagai SPG rokok. Karena sibuk bekerja sejak 2010, Amel tidak lagi aktif kuliah. Di Semarang, Amel kos di Jalan Lampersari, satu bangunan dengan sebuah klinik. Dia menempati kamar di lantai 2 yang terletak di bagian belakang. Sehari-hari Amel melakukan kegiatannya di dalam kamar juga di luar kamar seperti menjemur pakaian, membuang sampah, dan sebagainya. Tanpa diketahui Amel, seluruh kegiatannya itu diintai seorang tukang bangunan yang sedang mengerjakan pembangunan rumah yang berlokasi tepat di belakang tempat kos Amel. Si tukang bernama Pisa Alpairun, hobinya membaca buku porno. Ada sebuah buku porno yang berada dalam tasnya dan dibawanya kemana-mana. Pisa lahir di Karawang, Maret 95. Dia warga Kampung Gombol, Desa Karangjaya, Tirtamulya, Karawang. Pendidikannya tidak jelas. Sebagai buruh bangunan, dia bekerja kemana-mana. Dan sejak 15 April 2013, dia ikut mengerjakan pembangunan rumah tinggal bertingkat milik Bapak Erik di Jalan Manggaraya, Semarang. Tidak terasa, sebulan sudah Pisa mengamati aktivitas Amel dari rumah yang sedang dikerjakannya. Dan dia tidak tahan lagi. Dia pun menyusun rencana. Dia beli sebilah pisau dan mengasahnya setajam mungkin, lalu menyimpannya di dalam tas miliknya. Beberapa hari kemudian, pada Minggu 19 Mei 2013, usai makan siang, pukul 12, Pisa kembali mengintai dan saat itu melihat Amel keluar membuang sampah. Pisa melihat kondisi rumah kos di lantai 2 sepi. Ini adalah saat yang tepat. Dia pun mengambil pisau yang disimpannya di tas lalu menyelipkan di pinggang. Dengan melewati tembok pembatas setinggi 90 cm, dia berhasil menapak ke rumah tempat kos Amel. Setiba di depan kamar wanita itu, dia langsung membuka pintu yang tidak terkunci dan masuk. Amel yang sedang tidur-tiduran main HP terkejut melihat kehadiran pria yang tidak dikenalnya. Amel langsung berteriak. Pisa segera membekap mulutnya lantas menempelkan pisau ke leher wanita itu sembari mengancamnya agar diam. Amel terus meronta hingga dirinya terjatuh dari tempat tidur dan wajahnya membentur lantai. Pisa kemudian menusukkan pisau ke arah Amel.
lalu membekap wajahnya dengan bantal guling. Sementara itu, teriakan Amel ternyata didengar penghuni rumah lainnya, yakni Pipit. Pipit langsung mendatangi kamar Amel dan mengetuk-ngetuk pintu. Amel, kamu kenapa? Pisa terkejut. Dia terus membekap Amel dengan guling dan menindih tubuhnya dengan kakinya. Pisa tidak kehabisan akal. Dia menirukan suara perempuan. Nggak apa-apa kok. Mendengar jawaban itu, Pipit berlalu dan turun ke lantai bawah. Setelah merasa situasi aman, Pisa mengangkat guling yang menutupi wajah Amel. Amel kembali berteriak dan Pisa kembali membekap mulutnya dan menggorok leher Amel dengan pisau. Amel bersimbah darah, diam, tidak bergerak. Dengan tenang Pisa membersihkan pisau dengan bajunya, lalu menancapkan pisau di tempat tidur. Dia tutupi wajah Amel dengan guling, kemudian pergi ke kamar mandi yang terletak di dalam kamar dan membersihkan tangannya yang berlumur darah. Setelah itu dia kumpulkan barang-barang Amel, antara lain 2 HP, 2 jam tangan, 2 kacamata, dan mengambil kartu ATM dan uang dari dompet Amel. Tapi tiba-tiba ada yang menggedor-gedor pintu kamar Amel. Terdengar suara laki-laki. Mereka adalah Budi dan Sugianto, penjaga kos. Amel, kamu kenapa teriak-teriak? Pisa segera membalas dengan menirukan suara wanita. Enggak apa-apa, cuma pusing biasa. Budi dan Sugianto berlalu. Pisa lega. Dia lihat Amel yang terlentang, tak bergerak, bersimbah darah. Dia tidak bisa membendung nafsunya dan langsung memperkos Amel. Usai melakukan aksi bejatnya, dia tutupi tubuh Amel dengan selimut dan kembali ke kamar mandi untuk mencuci tangan. Tuntas sudah aksinya. Dia ambil pisau dan menyelipkannya di pinggang, kemudian membawa barang-barang berharga milik Amel. Dia keluar dan mengunci pintu kamar Amel, lalu kembali ke rumah yang sedang dikerjakannya. Di sana dia simpan pisau dan barang-barang milik Amel di plafon rumah. Setelah itu dia buang kunci kamar Amel dengan melemparkannya ke pekarangan sebuah rumah kosong. Lantas dia bekerja seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu Amel tak juga keluar dari kamarnya hingga bikin penghuni kos lainnya khawatir. Pukul 9.30 malam mereka mendobrak pintu kamar Amel dan menemukan gadis itu telah tewas dengan luka gorok di leher. Polisi pun segera dipanggil dan tiba di TKP bersama Bruno. Siapakah Bruno? Begini ceritanya. Bruno adalah anjing pelacak milik pasukan K9 Polrestabes Semarang, usianya 5 tahun. Dia adalah pemberian dari mantan Kapolwil Tabes Semarang Kombes Guritno Sigit pada 2008. Sejak masih imut, Bruno sudah tercatat sebagai anggota K9 Unit Satwa Polrestabes Semarang. Dibanding rekan-rekannya sesama dogo, Bruno dikenal multitalenta. Dia piawai melakukan tugas pelacakan yang sifatnya umum seperti kejahatan pembunuhan dan pencurian, juga mampu melacak bahan peledak dan narkoba. Bahkan bisa menghalau massa yang berdemo dan menjaga pertandingan sepak bola. Bruno menjadi andalan dalam mengungkap kasus-kasus kriminal. Pelatih Bruno yakni Brigadir Ferry mengatakan, dulu yang menjadi andalan namanya Holly, tapi sudah mati karena faktor usia. Bruno yang sudah 5 tahun di unit Satwa akhirnya mulai menunjukkan kepiawaiannya. Menurut Brigadir Ferry, Bruno memiliki sifat unik. Dia tenang, berbeda dengan anjing-anjing lain yang bertipe menyerang. Bruno lebih memilih duduk, diam, dan mengibas-ngibaskan ekor jika menemukan sasaran yang dicari, baik pelaku kejahatan, bahan peledak maupun narkob. Bruno yang jinak dan cerdas jadi favorit, dan beberapa kali hendak dibeli para pencinta anjing, bahkan ada yang berani menawar Bruno hingga 30 juta. Tapi kami tidak menjualnya karena Bruno adalah bagian dari kami yang membantu mengungkap tindak kejahatan. Demikian kata Brigadir Ferry. Dan demikianlah ketika Bruno dibawa ke TKP tempat kos Amel, dia mulai mengendus-endus. Bruno berusaha melompat tembok dan hendak melewati genting. Semula saya mengira jejak pelaku turun dari rumah, tetapi Bruno justru mengarah ke rumah di belakang. Saya pun menggendongnya melewati genting menuju bangunan belakang yang dimaksudkan Bruno. Demikian kata Brigadir Ferry, pelatih Bruno. Sesampai di rumah belakang yang sedang dikerjakan para tukang, Bruno terus mengendus dan akhirnya menemukan barang-barang milik Amel disembunyikan di plafon rumah.
Untuk memastikan, polisi pun meminta 11 tukang berjajar. Bruno mulai mengendus mereka, dan saat itulah hingga 4 kali bolak-balik Bruno mengendus Pisa Alpairun sambil menggoyang-goyangkan ekornya. Polisi meringkus Pisa dan menginterogasinya. Pria itu mengaku dia pelakunya. Awalnya dia tergiur merampok HP milik Amel yang kerap diintainya di tempat kosnya saat dia sedang bekerja sebagai tukang. Tapi ternyata tidak cukup hanya merampok, dia juga membunuh dan memperkos Amel. Sebab spermanya kemudian ditemukan di tubuh Amel. Saya tidak menyesal, saya memang sudah niat. Saat itu saya merasa gelap, demikian kata Pisa. Kerja polisi cukup cepat sebab pelaku berhasil ditangkap 2 hari setelah kejadian. Pisa diseret ke depan meja hijau. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Atas kekejamannya, JPU menuntut hukuman penjara seumur hidup. Namun majelis hakim membebaskan Pisa dari dakwaan pembunuhan berencana karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan Pisa membunuh Amel. Majelis hakim menyatakan Pisa melanggar pasal 339 tentang pembunuhan yang disertai pencurian. Vonis pun dijatuhkan 15 tahun penjara. Mendengar vonis itu, Ibu Amel Mustini yang ikut hadir di persidangan menjerit histeris sembari menendang-nendang kursi. Tidak bisa Pak Hakim, dia anakku satu-satunya, tulang punggung keluarga, nyawa harus dibayar nyawa, teriaknya histeris. Jaksa penuntut yang tidak puas dengan keputusan hakim lalu mengajukan banding dan berhasil. Banding kami diterima dan majelis hakim memperberat hukuman Pisa dari 15 tahun menjadi 18 tahun. Demikian kata jaksa penuntut. Bagaimana menurut kalian vonis 10 tahun bagi Mustafa dan 18 tahun bagi Pisa Alpairun? Selama ini, apakah kalian punya pengalaman buruk dengan tukang bangunan? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.